Jumpa lagi di Juma Sawit Channel. Ya, hari ini kita mau berbincang-bincang ya sama agronominya PT Biosindo Mitra Jaya. Ya, dia keliling ya. Namanya Bapak Insinyur Ferry Kliat yang selalu keliling ke perkebunan-perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia. Kita mau tanya bagaimana perkembangan biotren, dekotren di lapangan ya. Apakah memang menjanjikan bagi petani-petani sawit kita? Bagaimana? Pak Ferry Kliat, apa kabar? Kabar baik Pak Budi. Selamat berjumpa kembali teman-teman di Mitra Sawit seluruh Nusantara. Ya, jadi saya mau tanya, sebenarnya bagaimana sih efektivitas pemakaian biotren di perkebunan sawit para petani? Nah, sebenarnya produk biotren itu sangat menjanjikan sekali Pak untuk di perkebunan kelapa sawit saat ini, karena harga biaya pupuk juga sudah cukup tinggi. Harga pupuk non subsidi sekarang sudah sangat tinggi, kemudian juga harga sawit juga sudah cukup menjanjikan, rata-rata sekitar Rp2.500 per kilo. Kemudian subsidi juga, pupuk subsidi sekarang sudah tidak dipakai lagi, tidak diperbolehkan lagi di perkebunan. Gitu Pak. Jadi konsep daripada pupuk biotren kita cukup menjanjikan, di mana dengan pemakaian pupuk kimia yang sudah kita kurangi, kemudian kita tingkatkan kesuburan tanah kita sehingga pemakaian pupuk kimia kita kurangi, ditambah lagi juga dengan adanya asam humat, asam fulfat yang meningkatkan dan mengembalikan kesuburan tanah kita, Pak. Ya, pupuk kimia berarti dikurangi karena sudah mahal ya. Iya. Jadi Pak, dengan dikurangi dia, sehingga biaya kos produksi bisa diatasi, ya. Tapi supaya unsur haranya tetap terpenuhi, gunakanlah biotren, kan begitu ya? Betul Pak. Iya, selain biotren, saya dengar juga petani sudah mulai pakai dekotren ya. Benar, kira-kira Pak. dekotren ini fungsinya apa ya Pak Ferry ya? Jadi rekan-rekan petani sawit seluruh Indonesia, PT Biosindo Mitra Jaya sekarang sudah mengeluarkan produk baru Pak. Sebenarnya produk baru ini sudah cukup lama juga sebenarnya. Nama produknya Dekotren. Kandungannya apa ya? Kandungannya dia jamur trichoderma dan bakteri bacillus. Fungsinya apa ya Pak? Fungsinya yang pertama, dia sebagai agensi hayati. Artinya agensi hayati itu Pak, dia menekan pertumbuhan jamur-jamur yang merugikan. Seperti apa contohnya? Contohnya jamur ganoderma. Oh, itu bisa menyebabkan dikendalikan ya. penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kelapa sawit kita, gitu kan. Terutama untuk yang baru replanting Pak, generasi kedua gitu ya, itu memang sangat dibutuhkan sekali supaya pertumbuhan dan perkembangan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti jamur ganoderma tadi tertekan Pak. Pertumbuhannya, penyebarannya juga tertekan. Itu bisa dikombinasi ya Pak? Kalau biotren dikombinasi dengan dekotren ini bisa pemakaiannya? Bisa Pak, sangat bagus sekali. Caranya gimana ya? Artinya begini, caranya itu Pak, yang pertama kita pakai dulu pupuk biotrennya, baru menyusul pupuk dekotrennya. Nah, ini berapa dosisnya per pohon? Dosisnya itu per pohon itu 50 cc per pokok per 6 bulan. Kalau dekotren ini? Dekotren itu rata-rata 100 gram dia per pokok per tahun. Per tahun ya? Iya, jadi cukup setahun sekali Pak. Cukup setahun sekali. Cukup setahun sekali. Berarti hemat juga ya. Kalau ini pakai ini berapa botol kira-kira dalam setahun untuk 1 hektar? Jadi 1 hektar itu rekan-rekan petani mitra sawit semuanya itu cukup dia 15 botol per hektar per tahun. Oke, kalau ini berapa kilo? 15 kilo. Setahun? Iya, 15 kilo per hektar per tahun. Jadi memang benar-benar solusi juga ya? Solusi Pak. Biotren, dekotren bagi petani sawit kita
Dengan demikian pemakaian pupuk kimia yang mereka kurangi karena cost tinggi tadi pun tidak berpengaruh lagi ya. Tidak berpengaruh. Karena unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sawit selalu terpenuhi dan produksinya bisa meningkat. Kemudian, kemudian efisiensi yang kita gunakan ini Pak, efisiensi biaya tenaga kerja. Nah, satu lagi, jadi rekan-rekan petani sawit seluruh Indonesia, cukup simpel pemakaian dua produk ini, karena produk ini tidak dicampur air, kemudian langsung diaplikasikan. Jadi praktis ya? Praktis dia. Kemudian ini juga langsung ditabur di sekitar pangkal batang untuk tanaman yang terserang, kemudian di samping tumpukan pula. Cukup praktis aplikasinya. Oke, gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Insinyur Ferry Kliat. Iya. Demikianlah sedikit wawancara dengan orang lapangan dari PT Biosindo Mitra Jaya. Salam jumpa lagi di Juma Sawit Channel. Terima kasih.